Baik, perkenalkan nama saya Dimas Mulya Saputra dengan NIM C1011221029. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Uji Komposisi Zat Pengatur Tumbuh terhadap Pertumbuhan Eksplan Pisang Barangan pada Media MS secara in vitro, yang ditulis oleh Rahmat Setiabudi. Jadi, tanaman pisang ini merupakan tanaman yang termasuk dalam famili Musaceae yang berasal dari Asia Tenggara dan sudah tersebar di seluruh dunia. Jadi, bercocok tanaman pisang barangan ini sangat berbeda dengan tanaman pisang lainnya, karena pisang ini memerlukan pemeliharaan intensif yang bertujuan untuk mendapatkan produksi yang tinggi dan kualitas buah yang baik. Jadi, salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam budidaya tanaman pisang, khususnya tanaman pisang barangan ini adalah teknik budidaya perbanyakan pisangnya. Jadi tanaman pisang ini biasanya diperbanyak dengan cara vegetatif dengan menggunakan tunas anakan yang tumbuh dari bonggol induk anakan. Karena tanaman pisang ini tidak dapat menghasilkan biji yang dapat berkembang menjadi tanaman baru dan hanya menghasilkan sekitar 2-6 anakan yang juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Jadi masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik kultur in vitro yang dapat menghasilkan bibit yang sesuai dengan indukannya, diperoleh juga bibit bermutu baik, menghasilkan jumlah anakan dalam jumlah yang besar dan juga dalam waktu yang singkat. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini dikendalikan berbagai faktor dan berbagai reaksi kimia. Salah satu reaksi kimia yang cukup memegang peranan penting adalah hormon dan juga ZPT. Jadi ZPT yang biasa digunakan ini berasal dari golongan auksin maupun sitokinin. Contoh golongan auksin yaitu IBA, IAA, NAA, dan juga 2,4D. Sedangkan contoh dari golongan sitokinin yaitu kinetin, zeatin, dan juga BA. Jadi rumusan masalah di sini, bibit pisang yang berkualitas dan baik masih sangat dibutuhkan bagi budidaya tanaman pisang. Salah satunya dapat dihasilkan melalui teknik kultur in vitro. Masalah utama dalam kultur jaringan adalah cara memproduksi kalus dan tunas secara massal dari eksplan yang digunakan. Dikarenakan media dasar yang digunakan dalam kuljar ini belum cukup untuk mensuplai semua kebutuhan pertumbuhan jaringan. Maka untuk itu perlu ditambahkan ZPT yang berfungsi merangsang dan mendorong pertumbuhan eksplan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji beberapa ZPT seperti NAA, PAP, BA, dan IBA terhadap pertumbuhan eksplan pisang barangan pada media MS secara in vitro. Nah, metode penelitiannya yang pertama tempat dan waktu. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Lab Kuljar UPT Balai Benih Induk Gedung Johor, Dinas Pertanian Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Medan. Bahan dan peralatan. Jadi penelitian ini menggunakan eksplan anakan pisang barangan yang sehat dengan bonggol berwarna putih, bersih, berukuran tinggi 30-40 cm yang diperoleh dari Desa Siguci, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bahan lainnya yaitu bahan pembuat media lengkap seperti hara makro, hara mikro, vitamin, gula, dan juga air. Kemudian rancangan penelitian. Jadi peneliti di sini menggunakan RAL ataupun rancangan acak lengkap faktorial. Yang pertama yaitu uji NAA dan BAP dengan dua faktor, yaitu konsentrasi NAA dengan 4 taraf yaitu A0, A1, A2, dan A3, dan faktor konsentrasi BAP dengan 4 taraf yaitu B0, B1, B2. Dan media yang digunakan adalah media MS penuh. Kemudian yang kedua uji BA dan IBA dengan dua faktor, yaitu konsentrasi BA dengan 4 taraf yaitu B0, B1, B2, dan B3. Dan faktor konsentrasi IBA dengan 4 taraf yaitu I0, I1, I2, dan I3. Serta media yang digunakan juga yaitu media MS penuh. Jadi peralatan digunakan di sini ada LAFC atau Laminar Airflow Cabinet, autoclave, petri dish, Erlenmeyer, Becker glass, insert, scalpel, bunsen, wadah botol kultur, dan juga peralatan laboratorium lainnya. Nah, tahapan penelitiannya yang pertama yaitu persiapan eksplan. Jadi eksplan ini berupa bonggol pisang yang sudah berumur 2-3 bulan yang dibersihkan dengan air mengalir dan diambil titik tumbuh dan direndam dalam larutan fungisida selama 2-3 jam. Kemudian dibilas lagi dengan air bersih sebanyak 3 kali. Kemudian titik tumbuhnya direndam ke dalam larutan Clorox 20% dan dibiarkan selama 1 jam. Lalu bilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Dan kemudian dipindahkan lagi ke dalam botol lain yang berisi Clorox 10% selama 30 menit dan dibiarkan. Kemudian dikeluarkan lalu bilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu penanaman eksplan. Jadi penanaman eksplan ini dilakukan dalam laminar airflow yang dari tunasnya diambil titik tumbuh dan dipotong dengan ukuran 1,5 cm kubik
dan dimasukkan ke dalam petridis yang sudah berisi alkohol dan juga betadin. Kemudian, eksplan ditanam ke dalam media yang telah disiapkan. Media yang digunakan adalah media dasar MS yang terdiri dari komponen hara makro, hara mikro, myoinositol, asam amino, dan masing-masing komponen media dilarutkan dan diencerkan sesuai dengan kepekatan hara yang dibutuhkan dan ditambahkan dengan ZPT sesuai perlakuan. Yang kedua yang terakhir yaitu pengamatan. Jadi pengamatan di sini meliputi persen eksplan yang tumbuh ataupun hidup, jumlah tunas, tinggi eksplan, dan juga bobot eksplan. Dan pengamatan ini dilakukan pada umur 2, 4, 6, 8, dan 12 minggu setelah tanam. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi, yang pertama yaitu persentase eksplan hidup pada perlakuan ZPT. Jadi, hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah persentase hidup eksplan pisang barangan sangatlah tinggi, yaitu 100%. Hal ini disebabkan media kultur sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan eksplan, sehingga ZPT ini interaksinya menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhannya. Yang kedua yaitu jumlah tunas pada perlakuan ZPT. Jadi hasil analisisnya menunjukkan bahwa aplikasi ZPT NAA dan BAP serta interaksi kedua faktor perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas pada umur 12 minggu setelah tanam. Lanjut, yang ketiga yaitu tinggi eksplan. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan NAA berpengaruh nyata terhadap tinggi eksplan pisang, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan BAP dan interaksi kedua faktor tersebut. Hal ini bisa kita lihat pada tabel yang sudah tertampil di depan. Yang keempat yaitu bobot eksplan pada pemberian ZPT. Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi NAA, BAP, BA, dan IBA serta interaksi kedua faktornya ini tidak berpengaruh nyata terhadap bobot eksplan pisang barangan pada umur 12 minggu setelah tanam. Pada pemberian NAA menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap bobot eksplan pisang barangan, tetapi terdapat perbedaan bobot eksplan pada setiap perlakuannya. Bobot eksplan terberat terdapat pada perlakuan A3 yaitu 4,38 gram dan yang terendah pada perlakuan A0 yaitu 2,54 gram. Hal ini dikarenakan konsentrasi NAA belum mencukupi sehingga kurang meningkatkan pembelahan sel. Untuk dalam proses pembengkakan eksplan, walaupun terjadi bertambahnya ukuran bobot eksplan pada setiap penambahan konsentrasi NAA. Selain itu, ukuran eksplan yang digunakan dalam penelitian ini relatif lebih kecil sehingga perkembangan sel menjadi lebih lambat. Perlakuan pemberian BAP menunjukkan perbedaan yang tidak nyata terhadap bobot eksplan pisang barangan, tetapi terdapat perbedaan pada setiap perlakuannya. Jadi kesimpulan dapat diambil dari jurnal ini. Yang pertama, pemberian ZPT NAA hanya berpengaruh nyata terhadap tinggi eksplan pisang barangan, sedangkan pemberian NAA dan BAP serta interaksinya menunjukkan pengaruh tidak nyata pada parameter lainnya seperti persentase hidup, jumlah tunas, bobot eksplan, jumlah tunas yang terbanyak diperoleh pada perlakuan B1. Kemudian, perlakuan konsentrasi ZPT BA dan IBA serta interaksi keduanya berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah tunas yang tumbuh. Jumlah tunas terbanyak dihasilkan pada pemberian ZPT BA diperoleh pada perlakuan B1 dan jumlah tunas terbanyak antara kombinasi ZPT BA dan IBA pada perlakuan kombinasi B3I3. Kemudian, bobot eksplan terberat diperoleh pada pemberian ZPT BA yang diperoleh pada perlakuan B1 yaitu 6,08 gram. Bobot eksplan terberat antara kombinasi ZPT BA dan IBA pada perlakuan kombinasi B3I2 yaitu 5,94 gram. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih.